Bab 441. Makan malam di Shangri-La ini adalah pesta untuk semua tamu. Ayah mertua Ye Chen tentu saja sangat bahagia. Han Meiqing juga dalam suasana hati yang sangat baik. Suaminya meninggal beberapa waktu lalu dan dia sedikit sedih. Sekarang rasanya hujan sudah berlalu dan langit sudah cerah. Paul tampak sangat senang melihat ibunya dalam suasana hati yang baik. Adapun Ye Chen, dia hanya merasa kasihan pada ayah mertuanya. Karena Han Meiqing begitu luar biasa, dia tidak dapat membayangkan berapa banyak lelaki tua di Jinling yang akan mengejar wanita tua yang cantik, anggun, lajang, dan kaya. Setelah dia kembali ke Jinling, diperkirakan ayah mertuanya hanya akan mendapat masalah di masa depan. Menambah, bukan mengurangi. Ibu dan putranya sudah sedikit lelah setelah melakukan penerbangan yang jauh ke Tiongkok. Jadi setelah makan malam, Xiao Changkun dan Ye Chen mengirim mereka ke kamar yang telah mereka siapkan di Shangri-La tanpa terlalu mengganggu mereka. Sesampainya di ruang tamu, Xiao Changkun sangat terstimulasi karena Han Meiqing, ibu dan anak, masing-masing memiliki kamar eksekutif yang super mewah. Eksekutif suite mewah Shangri-La nomor 2 setelah Presidential Suite, bisa menampung 4 orang, dan harga sewa satu malamnya puluhan ribu. Bisa dibilang sangat mewah. Anda bisa tinggal di kamar seperti ini kapanpun Anda mau, keluar, dan itu satu set per orang, yang cukup untuk membuktikannya keluarga Han Meiqing memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ye Chen dan ayah mertuanya meninggalkan hotel bersama. Begitu dia keluar dari pintu hotel, Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menarik napas dalam-dalam, lalu dia tidak bisa menahan nafas. Melihat dia menghela nafas dan mendesah di sampingnya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayah, mengapa kamu menghela nafas?" Petik 2. Xiao Changkun berkata dengan wajah sedih, "Saya benar-benar tidak menyangka. Saya benar-benar tidak menyangka Meiqing memiliki kehidupan yang baik di Amerika Serikat, dan saya tidak menyangka bahwa keluarga mereka bahkan memiliki firma hukum sendiri. Dibandingkan dengan dia, aku benar-benar tidak berguna." Ye Chen tersenyum sedikit dan menghibur, "Ayah, menurutku Bibi Han sama sekali tidak bermaksud meremehkanmu, dan Bibi Han benar-benar rendah hati dan rendah hati. Dia jelas bukan tipe wanita materialistis seperti itu, begitu pula kamu. Jangan terlalu khawatir tentang perbedaan materi ini." Xiao Changkun menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi sebagai seorang pria, saya selalu merasa sangat memalukan melakukan ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Lihat aku, ketika Curan dan aku menikah, aku tidak punya apa-apa. Aku menginginkan uang tetapi bukan uang, aku menginginkan status tetapi bukan status, aku menginginkan kemampuan tetapi bukan kemampuan, aku menginginkan status tetapi bukan status. Saat itu, jarak antara aku dan Curan jauh lebih lebar daripada jarak antara kamu dan Bibi Han, tapi bukankah Curan dan aku juga menjalani kehidupan yang baik?" Petik 2. Xiao Changkun tiba-tiba tertegun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, inilah yang sebenarnya terjadi. Tidak masuk akal bagi saya untuk berpikir terlalu banyak sekarang, karena dengan kemampuan saya saat ini dan latar belakang keluarga saya saat ini, mustahil untuk melampaui Han Meiqing. Mungkinkah hanya karena aku tidak bisa mengungguli dia, hal itu tidak akan mungkin terjadi padaku dan dia? Tentu saja tidak. Xiao Changkun dapat melihat bahwa Han Meiqing masih memiliki perasaan padanya setelah bertahun-tahun, dan dia juga berkata ketika dia berada di bandara bahwa meskipun dia datang menjemputnya dengan sepeda berusia 28 tahun, dia tidak akan memilikinya, perasaan padanya opini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Han Meiqing tidak peduli dengan materi. Memikirkan hal ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Namun kemudian, masalah lain muncul di benak saya. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Chen, dan bertanya dengan cemas, "Ye Chen, menurutmu apakah ibumu bisa kembali dalam kehidupan ini?" Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya dengan malu, "Apakah menurutmu aku harus mengatakan ya atau mengatakan tidak?" Xiao Changkun sedikit terkejut dan berkata dengan canggung, "Hei, sebenarnya aku tahu kamu memiliki pendapat yang sama denganku dan memiliki pendapat yang sangat kuat tentang seks, bukan?" Ye Chen buru-buru berkata, "Ayah, aku tidak pernah mengatakan ini." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Saat kita bicara, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Lagi pula, Curan tidak ada di sini, jadi kita bisa membicarakan apapun yang kita mau, oke?" Ye Chen tahu apa yang dipikirkan ayah mertuanya.
Dia pasti sedang mencari teman sekarang. Karena dia tidak ingin ibu mertuanya kembali, namun istrinya sangat ingin menemukannya dan pulang secepatnya. Oleh karena itu, terjadilah konfrontasi psikologis antara ayah dan anak perempuannya. Situasi saat ini adalah 1:1, dan saya adalah pihak yang netral. Oleh karena itu, ayah mertua saya sangat perlu untuk memenangkan hati saya. Toh, satu keluarga hanya tersisa 3 orang, jika 2 orang berharap ibu mertuanya tidak kembali, maka daya tarik psikologisnya akan mendominasi. Jadi, dia menatap Ye Chen dan membujuknya lebih lanjut. Ye Chen, ibumu memarahimu setiap hari selama beberapa tahun terakhir dan bahkan meminta Curan untuk menceraikanmu berkali-kali. Aku sudah melihat semuanya. Sejujurnya, banyak kali, sebagai ayah mertuaku, aku merasa sedih untukmu. Seperti kata pepatah, menantu adalah setengah menantu. Kapan ibumu memperlakukanmu seperti anak tiri? Dalam dirinya hati, kamu bahkan tidak sebaik orang luar. Ye Chen memandang Xiao Changkun dengan wajah tulus dan berkata dengan serius, "Ayah, apakah ibu akan kembali tidak tergantung pada apakah kita berdua ingin dia kembali. Bahkan jika tidak satupun dari kita ingin dia kembali, dia mungkin akan kembali malam ini." Tiba-tiba dia pulang, mungkin bahkan ketika Bibi Han sedang memasak, dia tiba-tiba bergegas ke dapur dan mulai berkelahi dengan Bibi Han. Kakinya sudah tumbuh di atas ibu. Jika dia benar-benar ingin kembali, kita bisa, jangan hentikan dia. Faktanya, Ye Chen bisa memutuskan segalanya tentang Malan, tapi dia hanya bisa mengatakan ini pada Xiao Changkun. Begitu Ye Chen mengatakan ini, ekspresi Xiao Changkun segera menjadi sangat ketakutan. Dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu bilang ini bukan suatu kebetulan, kan? Undang Bibi Han ke rumahmu untuk makan malam ini. Jika ibumu tiba-tiba kembali saat ini, keluarga pasti akan mendapat masalah. Menurut karakter ibumu, dia akan membunuh seseorang." Melihat betapa takut dan khawatirnya Xiao Changkun, Ye Chen buru-buru menghiburnya, "Ayah, menurutku ibu tidak akan kembali malam ini, jadi kamu bebas mengundang Bibi Han pulang untuk makan malam." Xiao Changkun ketakutan dengan apa yang dia katakan dan berkata, "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa ibumu tidak akan kembali? Seperti yang baru saja kamu katakan, kakinya ada di tubuhnya. Bagaimana jika dia benar-benar kembali?" Petik 2. Ye Chen, yang saat ini dalam keadaan panik, tersenyum dengan tenang dan berkata, "Jangan khawatir, ayah. Saya berjanji, ibu tidak akan kembali malam ini. Jika dia kembali malam ini, dia akan memelintir kepalanya dan menggunakannya sebagai sebuah bola untuk kamu tendang." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Oh, aku tidak ingin kepalamu. Aku ingin Bibi Han makan di rumah kita dengan damai dan aman." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Saya telah memikirkan ide yang bagus. Menantu saya yang baik, Anda harus membantu saya." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Ayah, katakan padaku, apa ide bagus? Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Xiao Changkun buru-buru berkata, "Setelah Bibi Hanmu tiba di sore hari, aku akan mengunci pintu villa dari dalam. Jika ibumu kembali sementara itu, kamu bisa keluar dan membantuku membawanya. Kamu kuat, bahkan jika kamu membawanya, kamu juga harus membawanya pergi. Jika kamu tidak dapat membawanya, pingsanlah dia. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan dia memasuki rumah untuk menemui Bibi Hanmu." Bab 442. Ye Chen tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa ayah mertuanya bisa menjadi setan. Tapi dia juga bisa memahami suasana hati ayah mertuanya. Bagaimanapun, dia adalah pacar pertamanya yang sudah lebih dari 20 tahun tidak dia temui, dan dia masih sangat sempurna. Jika itu dia tidak akan berani melakukan kesalahan dalam hal ini. Apalagi karakter Malan memang seperti bom waktu yang super, begitu orang tersebut marah, bisa-bisa dia malah meledak dengan kekuatan senjata nuklir. Jadi tidak ada salahnya dia berhati-hati. Tapi dia tidak tahu bahwa Malan sekarang berada di pusat penahanan, menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Jika dia tidak mengangguk, dia tidak akan pernah keluar. Wang dan menantunya pulang ke rumah, dan Xiao Curan baru saja kembali. Begitu dia melihatnya, Ye Chen buru-buru bertanya, "Sayang, apakah kamu sudah pergi ke kantor polisi?" "Apa kata polisi? Apakah ada berita tentang ibu?" Xiao Curan berkata dengan wajah pucat, "Polisi memberitahu saya bahwa mereka telah mengeluarkan pemberitahuan penyelidikan bersama di seluruh kota,
dan bahkan berkomunikasi dengan penanggung jawab tim penyelamat Langit Biru, tetapi tanggapan saat ini adalah tidak ada yang melihat ibuku. Aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang keberadaanku. Malan dibawa pergi oleh polisi ketika dia sedang menarik uang dari bank. Chen Zekai sudah menyambutnya di sana, jadi mustahil bagi mereka untuk membocorkan petunjuk apapun. Terlebih lagi, ketika Malan berada di bank, dia selalu berada di ruang resepsi VIP, jadi dia tidak melakukan kontak sama sekali dengan orang luar selama proses ini. Chen Zekai dari bank juga menyapa, sehingga dunia luar tidak dapat melakukan apapun. Petunjuk, lantian tidak mungkin tim penyelamat bisa menemukannya. Dia menghibur Xiao Churan dan berkata, "Sayang, jangan khawatir. Ibu sudah tidak hilang lebih dari 24 jam sekarang. Kita bisa menunggu lebih lama lagi." Xiao Changkun di samping juga buru-buru menjawab, "Ya, Churan, ibumu baru saja keluar kemarin sore, dan sejauh ini baru sehari semalam, jadi menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir." Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, aku harus mencarinya lagi, kalau tidak aku akan selalu merasa tidak nyaman." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata, "Ye Chen, bantu aku melihat-lihat di sore hari dan bertanya-tanya, terutama tempat-tempat seperti ruang mahjong dan ruang kartu. Ibuku paling suka pergi ke sana." Ye Chen segera setuju dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencarinya sekarang." Xiao Churan buru-buru memperingatkan, "Kamu tidak boleh keluar untuk keperluan seperti yang kamu lakukan kemarin dan kemudian kembali untuk menipuku." Ye Chen berulang kali berjanji, "Sayang, jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Hari ini aku akan mencari dengan cermat semua ruang mahjong, ruang catur, dan kartu di Jinling." Xiao Churan segera berkata, "Kalau begitu saat kamu mencarinya, kamu harus mengambil foto setiap rumah dan menunjukkannya padaku." Xiao Churan merasa sedikit tertekan ketika dia memikirkan tentang tadi malam ketika dia mengatakan dia akan menemukan ibunya, tetapi akhirnya pergi makan dan minum bersama ayahnya. Meskipun dia tahu itu semua adalah ide ayahnya, dia masih sedikit kecewa. Ye Chen buru-buru bertanya padanya, "Sayang, kamu akan mencari kemana sore ini?" Xiao Churan berkata, "Saya akan bertemu teman-teman ibu saya, juga salon kecantikan tempat mereka sering melakukan perawatan wajah, dan klub tempat mereka sering pergi ke spa." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Churan, ayah tidak mau keluar mencari ibumu di sore hari karena dia mengundang teman lamanya datang ke rumah kita untuk makan malam. Teman sekelas lamaku ingin memamerkan keahliannya kepada keluarga kita, jadi ayah akan pergi ke sana pada sore hari. Belilah beberapa bahan lalu bereskan dan siapkan rumah." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Ayah, bukankah kamu dan teman lamamu sudah makan malam di siang hari? Mengapa kamu ingin membuat janji lagi di malam hari?" Xiao Changkun menjelaskan, "Makan siang adalah makan siang, dan makan siang disantap di restoran. Orang-orang telah datang jauh-jauh ke Tiongkok, jadi mereka harus selalu mengundang orang lain untuk duduk di rumah dan makan masakan rumahan di rumah. Ini menghibur teman. Cara yang benar." Xiao Churan berkata dengan marah, "Ayah, meskipun kamu harus menjamu teman sekelas, kamu harus membagi waktumu. Sekarang ibu hilang, mengapa kamu masih ingin mengundang teman sekelas lama ke rumahmu untuk makan malam? Kamu tidak bisa tunggu sampai ibuku ditemukan. Apakah kamu akan mentraktir kami nanti? Lagi pula, ibuku juga teman lamamu. Bukankah lebih baik kalian bertiga bertemu?" "Sial," Xiao Changkun bergumam dalam hatinya, "Karena ibumu menghilang, aku sedang mood dan punya nyali untuk mengundang teman-teman lamaku ke rumahku untuk makan malam. Kalau tidak, aku akan dipukuli sampai mati. Aku tidak punya nyali." Tapi dia pasti tidak bisa mengatakan ini di depan putrinya, jadi dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, kamu tidak mengerti. Saya telah berada di Amerika selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang saya akhirnya punya kembalilah. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Hal ini harus dilakukan pada hari orang tersebut kembali untuk memiliki rasa ritual. Bagaimana Anda bisa menunggu seseorang datang selama beberapa hari sebelum Anda pergi dan membersihkan mengacau demi orang lain? Apa gunanya? Orang lain akan mengira ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun menambahkan, "Dan dia tidak kembali sendirian. Dia juga membawa putranya. Putranya kira-kira seusia dengan kamu dan Ye Chen, dan dia juga seorang pengacara Amerika terkenal yang menjalankan sebuah firma hukum ternama. Jika kalian para generasi muda saling mengenal, mungkin akan ada manfaatnya yang besar di masa depan."
Kesempatan seperti ini jarang sekali. Xiao Churan berkata dengan marah, menurutku tidak ada sesuatu yang langka, dan aku tidak ingin mengenal teman sekelasmu atau putra teman sekelasmu. Aku hanya ingin menemukan ibuku secepat mungkin dan membawa ibuku pulang. Petik 2. Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Mengapa kamu begitu bodoh? Ini hanya makan malam. Tidak bisakah aku menemukanmu? Apakah kamu tidak akan makan malam? Menurutku kamu jelas ingin melawan ayah. Petik 2. Tidak, Xiao Churan berkata dengan cemas, aku hanya sedang tidak ingin bertemu orang asing saat ini, dan aku juga tidak ingin bersosialisasi dengan orang asing. Xiao Changkun berkata dengan marah, itu teman sekelas selama ayah. Bahkan jika kamu melihat wajah ayahmu, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Faktanya, ada sesuatu di alam bawah sadar Xiao Changkun yang tidak dia ucapkan dengan lantang, dan dia tidak berani mengatakannya. Kalimatnya adalah, jika ibumu tidak pernah kembali dalam hidup ini, kemungkinan besar aku, teman sekelas lama, akan menjadi ibu tirimu. Putranya mungkin menjadi saudaramu di masa depan. Selalu baik untuk mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Ye Chen juga mencoba membujuknya saat ini, ya, sayang, Bibi Han adalah teman sekelas selama ayahku. Ayah berhak melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Sebagai anak-anak, kita juga harus banyak bekerja sama, dan kita tidak bisa membiarkan ayah itu tidak tahu malu. Setelah itu, dia buru-buru berkata, baiklah, ayo kita cari ibu dulu di sore hari. Lagi pula, aku tidak perlu memasak malam ini. Bibi Han ada di sini untuk memasak, jadi biarkan ayah pergi. Membeli bahan makanan di sore hari, lalu Bibi Han ayo masak di rumah. Setelah kita selesai mencari ibu, kita bisa langsung kembali dan makan. Setelah makan malam, kita bisa keluar mencarinya lagi. Dengan begitu tidak akan menyita banyak waktu kita untuk mencarinya. Ibu, bagaimana menurutmu? Xiao Churan juga merasa bahwa apa yang dia katakan tadi agak kasar, dan dia khawatir tentang bagaimana mengakhirinya. Saat dia melihat Ye Chen datang untuk memadamkan api saat ini, dia mengikuti kata-katanya, mengangguk dan berkata, oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Lakukanlah. Xiao Changkun menghela nafas lega dan mau tidak mau menatap Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Bab 443. Saat ini, di pusat penahanan Jinling, Malan memperhatikan semua orang menyelesaikan makan siangnya, dan juga melihat Zhang Gaifan menyelesaikan makan siangnya sendiri, merasa sangat sedih hingga dia hampir pingsan. Dia tidak makan apapun selama lebih dari 24 jam, dipukuli beberapa kali, dan dipaksa tidur di toilet yang dingin dan lembab sepanjang malam. Sekarang dia sangat lapar hingga pusing dan hampir pingsan. Namun dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan karena Zhang Gaifan mungkin akan datang dan memukulinya lagi kapan saja. Nyonya Xiao tidak makan banyak, jadi setelah kenyang, masih ada sisa setengah porsi nasi di kotak bekal. Dia sengaja menghampiri Malan sambil membawa kotak bekal makan siang, menyerahkan kotak bekal makan siang tersebut kepada Malan, dan bertanya sambil tersenyum, kamu belum makan seharian semalam. Apakah kamu merasa lapar? Apakah kamu ingin mengambil beberapa gigitan? Malan memandang wanita tua itu dengan tidak percaya dan bertanya dengan hati-hati, Bu, apakah ibu benar-benar ingin saya memakannya? Nyonya Xiao mengangguk dan berkata, melihat kamu sudah lapar begitu lama, aku merasa kasihan padamu. Selama kamu tidak menganggapku wanita tua yang kotor, makan saja sisa makanan ini. Makan siang di rutan kurang enak, hanya satu semur dan satu nasi, dan tidak ada yang mencurigakan di semur tersebut. Namun meski begitu, mulut Malan berair saat mencium aroma makanan tersebut. Dia tidak peduli apakah wanita tua itu kotor atau tidak, selama itu adalah gigitan untuk dimakan dan dia tidak diperbolehkan menjilatnya dari tanah, dia bisa menerimanya. Jadi dia buru-buru mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil kotak makan siang wanita tua itu. Tepat ketika tangannya menyentuh kotak makan siang, wanita tua itu menumpahkan semua sisa nasi dan kuah nasi ke kepalanya. Kemudian, Nyonya Xiao memandangnya dan mencibir, kamu tidak mengira aku kotor, tapi menurutku kamu kotor. Wanita bajingan yang tidak tahu malu sepertimu pantas memakan sisa makananku. Meskipun aku bahkan jika kamu membuangnya atau memberikannya kepada anjing, kamu tidak akan memakannya. Baru pada saat itulah Malan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh wanita tua itu. Dia bahkan tidak repot-repot menyeka makanan dari kepalanya.
Dia menangis dan menangis, berapa lama kamu akan menyiksaku? Aku sudah dalam keadaan yang menyedihkan, mengapa kamu masih ingin menyiksaku? Tidak bisakah kamu melepaskan aku? Meskipun kita sudah bertahun-tahun tidak berurusan satu sama lain, pernahkah aku memukulmu? Pernahkah aku menyentuhmu? Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu ingin memaksaku sampai mati. Nyonya Xiao Tua mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu harus memukulku sebelum aku bisa memukulmu? Jika kamu menghormatiku dan mengundangku ke Villa Thomson Yipin dengan jujur dan sopan, apakah aku akan melakukan ini padamu lagi? Malan menangis dan berkata, aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Jika aku punya kesempatan untuk keluar, aku akan membawamu kembali ke Villa Thomson Yipin dengan sedan 8 gerbong, dan aku pasti akan mengantarmu yang terbaik dariku kamar ini untuk kamu tinggali. Setelah mengatakan itu, Malan berkata lagi, bukankah aku sudah menulis surat untukmu? Kamu hanya perlu menunggu sampai 15 hari penahananmu selesai, bawa surat itu ke Curan, dia pasti akan berada di Tangchen Yipin. Aku punya mengatur kamar untukmu di villa. Kamu bisa menikmati kebahagiaan di Thomson Yipin, kenapa kamu masih mencoba membuat masalah denganku sekarang? Nyonya Xiao Tua mengertakkan gigi, memukul kepalanya dengan kotak makan siang aluminium, dan berkata dengan tegas, mengapa aku harus berkelahi denganmu? Sudah kubilang, aku tidak sabar untuk membunuhmu. Jangan bilang aku akan mengalahkanmu 2 kali. Dun, bahkan jika aku membunuhmu dan mengupas kulitmu, aku tidak akan bisa memahami kebencianku. Nyonya Tua, aku telah makmur dan kaya sepanjang hidupku. Kapan aku pernah mengalami penghinaan seperti itu? Semua ini berkatmu. Apa menurutmu aku akan memaafkanmu? Benarkan? Setelah mengatakan itu, Nyonya Xiao segera berteriak kepada Xiao Weiwei, Weiwei, kemarilah, ayo kita bawa dia ke kamar mandi dan cuci makanan dari kepalanya dengan air dingin. Kalau tidak, jika dia memakannya diam-diam di belakang kita nanti, sebaliknya, itu memberinya keuntungan. Malan berteriak ngeri, sekarang hampir musim dingin. Jika kamu menuangkan air dingin ke kepalaku, kamu akan membunuhku. Zhang Gaifen, yang telah menyaksikan kegembiraan itu, tiba-tiba berkata dengan suara dingin, berhentilah berbicara omong kosong seperti ini. Jika tidak, wanita tua itu tidak hanya akan mencuci kepalamu dengan air dingin, tetapi saya juga akan memandikanmu dengan air dingin. Malan langsung ketakutan, dia hanya bisa menangis sekeras-kerasnya dan membiarkan kakek dan cucunya menyeretnya ke kamar mandi. Segera setelah itu, Xiao Weiwei meletakkan kepalanya di bawah keran kolam pel dan memutar keran secara maksimal tanpa ragu-ragu. Air keran yang dingin menyapu langsung ke kepala Malan, menyebabkan otaknya menjadi kosong. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa dingin yang menggigit yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kepala penuh air dingin, dia memandang Nyonya Xiao Tua dengan seringai di wajahnya, dan memohon, Bu, aku mohon, tolong beri aku handuk, kalau tidak aku akan mati kedinginan. Nyonya Xiao Tua mencibir, kamu masih menginginkan handuk, apakah kamu pantas mendapatkannya? Jika kamu benar-benar mati kedinginan, itu akan menjadi hal yang baik. Kamu akan lega, dan aku akan lega, Nona Tua. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Malan dan berkata dengan sinis, mengapa kamu tidak bekerja sama saja dan mati? Itu saja, Malan pingsan dan terbaring di tanah sambil menangis dengan keras. Wanita tua itu menatapnya dengan jijik dan berkata kepada Xiao Weiwei, biarkan bajingan ini menangis sendirian di sini, ayo pergi. Xiao Weiwei juga berkata dengan gembira, brengsek, hari-hari baikmu baru saja dimulai. Sekarang aku harus berurusan denganmu. Setelah aku selesai berurusan denganmu, bajingan tua itu, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Xiao Curan, bajingan kecil itu. Petik 2. Xiao Curan tidak pernah membayangkan ibunya yang aneh disiksa sampai mati oleh nenek dan sepupunya. Karena ayahnya, Xiao Changkun, tidak mau keluar untuk mencari ibunya, dia tidak punya pilihan selain berpisah dengan perencana Ye Chen, satu untuk menemukan ruang catur dan kartu, dan yang lainnya untuk menemukan salon kecantikan. Ye Chen mendapatkan kunci mobil dari ayah mertuanya, dan hendak masuk ke mobilnya dan pergi ke ruang catur dan kartu untuk pamer. Xiao Curan menariknya dan bertanya dengan suara rendah, Ye Chen, biarkan aku bertanya padamu, ayah. Bagaimana situasi spesifik teman sekelas lama itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, sayang, apa yang ingin kamu ketahui?
Xiao Churan berkata, saya ingin mengetahui penampilan, temperamen dan karakternya, serta situasi keluarganya, situasi hubungan, dan rencana masa depannya setelah kembali ke Tiongkok. Ye Chen berkata dengan jujur, Bibi Han itu benar-benar sangat cantik, memiliki temperamen yang sangat baik, dan memiliki kepribadian yang sangat rendah hati, dan sangat ramah. Mengenai situasi keluarganya, suaminya dia telah meninggal dunia, dan sekarang dia dan putranya bergantung satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Marven buru-buru mengubah perkataannya, tidak bisa dikatakan bahwa mereka bergantung satu sama lain. Bagaimanapun, ibu dan anak itu masih sangat berkuasa. Kudengar keluarga mereka telah membuka firma hukum yang sangat besar, dan mengkhususkan diri dalam melayani perusahaan-perusahaan Fortune 500. Bagi mereka yang melayani, sekarang mereka telah memindahkan semua bisnisnya kembali ke Jinling, dan rencana masa depan mereka pasti bersiap untuk pensiun di Jinling. Bab 444. Apa? Xiao Churan terkejut dan berkata, ketampanan, temperamen yang baik, dan kepribadian yang sempurna. Lebih penting lagi, dia seorang janda dan kaya. Bukankah ini Raja Berlian di antara Bibi Parubaya? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, dia memang Raja Intan, tapi Bibi Han ini sama sekali tidak terlihat seperti Bibi, lebih seperti kakak perempuan tertua. Xiao Churan bertanya dengan heran, apakah ini terlalu berlebihan? Seberapa besar kelihatannya? Ye Chen berkata, dia terlihat berusia sekitar 37 atau 18 tahun, paling banyak 40. Asli atau palsu? Wajah Xiao Churan penuh rasa tidak percaya, dia jarang melihat wanita berusia 50 tahun yang terlihat seperti berusia 37 atau 18 tahun. Sekalipun Anda seorang bintang film, Anda tidak terlalu keterlaluan, bukan? Tapi Ye Chen berkata dengan serius, aku sama sekali tidak bercanda. Bibi Han terlihat sangat muda. Kamu tahu bintang film Su King itu, kan? Bibi Han terlihat lebih muda dan lebih cantik darinya. Xiao Churan berseru, apakah ini berlebihan? Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, kebetulan dia akan datang ke rumahku untuk makan malam. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya nanti. Xiao Churan tidak lagi meragukan perkataan Ye Chen, dia berkata dengan cemas, wanita ini adalah cinta pertama ayahnya. Sekarang dia sudah menjanda dan kondisinya sangat baik. Kebetulan hubungan ayahku dengan ibuku sangat tidak stabil, yang membuat dia semakin marah. Yang aneh adalah ibuku masih hilang saat ini, bukankah itu berarti wanita ini akan memanfaatkannya? Ye Chen tersenyum sedikit canggung dan berkata, sayang, itu bukanlah sesuatu yang kita sebagai anak-anak bisa kendalikan. Bagaimanapun, orang tua juga memiliki kebebasannya. Kita sebagai anak-anak hanya bisa menghormatinya dan tidak keberatan. Xiao Churan tiba-tiba menjadi tidak sabar. Meskipun dia tahu bahwa ibunya bukanlah wanita yang berbudi luhur dan berbudi luhur, dia juga adalah ibunya. Bagaimana dia bisa rela melihat ibunya ditinggalkan oleh ayahnya? Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin mendesak, ingin sekali menemukan ibunya dan membawanya pulang. Jadi dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, oh, ini sudah larut. Ayo cepat berangkat, kamu harus melewati ruang catur dan kartu sebanyak mungkin sore ini. Kamu harus mengambil foto ibumu dan memeriksanya dengan cermat. Tanyakan setiap pemilik dan setiap pelanggan di toko. Marven berkata, saya tidak punya foto ibu saya. Adapun Malan, Ye Chen tidak punya waktu untuk bersembunyi. Bagaimana dia bisa menyimpan foto dirinya di ponselnya? Xiao Churan buru-buru berkata, aku akan segera mengirimkan foto identitas yang diambil ibu beberapa waktu lalu. Setelah Ye Chen pergi dari rumah, dia mulai mendekati rumahnya dan berpindah-pindah antara berbagai ruang catur dan kartu. Setiap sampai di pintu masuk ruang catur dan kartu, ia akan mengambil foto depan pintu masuk ruang catur dan kartu, lalu mengambil foto bagian dalam ruang catur dan kartu, lalu mengirimkan kedua foto tersebut kepada istrinya untuk membuktikan bahwa dia pernah ke sana. Setiap kali Xiao Churan bertanya kepadanya apa hasilnya, kata-katanya tetap sama, bos mengatakan dia belum pernah melihat orang ini, dan pelanggan juga mengatakan dia belum pernah melihat orang ini. Meski dia tidak bertanya terlalu jauh, dia tahu hasilnya akan seperti ini. Xiao Churan melihat berbagai masukan yang terus dia kirimkan. Di satu sisi, dia tahu bahwa Ye Chen memang membantunya menemukan ibunya, tetapi di sisi lain, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan dia menjadi semakin cemas. Dikatakan bahwa waktu terbaik untuk menyelesaikan kasus yang hilang adalah 24 jam sebelum hilangnya.
Jika Anda dapat menemukan petunjuk dalam 24 jam tersebut, kemungkinan besar Anda dapat menemukan orang tersebut lebih tinggi. Namun, jika tidak ada petunjuk dalam 24 jam pertama, 24 jam, kemungkinan besar akan terjadi bencana. Saat ini, 24 jam telah berlalu sejak Malan menghilang. Jadi Xiao Churan sangat khawatir dan gugup sekarang, jadi dia pergi tanpa henti ke salon kecantikan dan klub yang sering dikunjungi Malan. Dia datang ke salah satu salon kecantikan, mengambil foto Malan dan bertanya kepada pemiliknya, "Halo, apakah Anda melihat wanita di foto itu?" Bos melihat foto Malan dan berkata dengan heran, "Oh, bukankah ini Kakma?" Xiao Churan bertanya dengan heran, "Apakah kamu kenal ibuku?" Bosnya tersenyum dan berkata, "Jadi, Anda adalah putri Kakma." Kakma dulu sering menjadi pelanggan di sini, tapi akhir-akhir ini aku jarang bertemu dengannya. Dulu, Kakma sering datang ke tempatku untuk berhubungan seks dengannya teman. "Ada apa denganmu? Apakah Kakma hilang?" Xiao Churan mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu kenal teman-temannya? Bisakah kamu memberiku informasi kontak mereka?" Bos tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, "Oh, teman Kakma sedang melakukan perawatan wajah di tempat saya sekarang. Bagaimana kalau saya meneleponnya dan bertanya padanya?" Xiao Churan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih banyak, terima kasih atas kerja kerasmu. Sama-sama, kamu harus melakukannya." Bos tersenyum tipis, mengambil walkie-talkie, dan berkata, "Lily, teleponlah Saudari Wang dan beritahu dia bahwa putri Saudari Ma ada di sini untuk menemui Saudari Ma. Ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padanya secara langsung." Tanggapan datang dengan cepat dari intercom, "Baiklah." Saudari Wang berkata dia akan datang sekarang juga. Xiao Churan menunggu beberapa saat dan kemudian melihat seorang wanita gemuk, sangat kaya dan kekar berjalan keluar dengan masker wajah di wajahnya. Wajah wanita ini agak terlalu gemuk, sehingga seluruh masker tidak bisa diaplikasikan, sehingga terlihat agak lucu. Tapi Xiao Churan tidak punya niat untuk tertawa, dia hanya menatap orang lain dengan penuh harap, berharap mendapat informasi dan petunjuk tentang ibunya dari mulut orang lain. Saudari Wang menghampiri Xiao Churan, memandangnya dari atas ke bawah, dan bertanya, "Apakah kamu putri Laoma?" Xiao Churan buru-buru berkata dengan hormat, "Halo, Bibi Wang, saya putri Malan. Saya ingin bertanya, apakah Anda sudah melihat ibu saya sejak kemarin?" "Ibumu?" Saudari Wang mendengus marah, "Kami tidak mampu mendapatkan teman seperti ibumu." Xiao Churan buru-buru bertanya, "Bibi Wang, apa maksudmu dengan ini? Apakah ibuku punya konflik denganmu?" Saudari Wang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Beraninya aku berkonflik dengan Laoma. Aku baru saja meneleponnya kemarin sore untuk memintanya keluar dan bertatap muka, tapi tahukah kamu apa yang ibumu katakan?" Xiao Churan buru-buru bertanya, "Bibi Wang, apa yang ibuku katakan saat itu?" Saudari Wang dengan marah memarahi, "Ibumu saat itu mengatakan siapa dia dan bagaimana dia datang untuk melakukan perawatan wajah dengan saya. Dia juga mengatakan bahwa datang ke salon kecantikan untuk melakukan perawatan wajah adalah sesuatu yang dilakukan orang-orang seperti kita. Dia ingin membeli kecantikan langsung ke salon. Turun ke sini, layani dia sendiri, dan katakan kamu ingin membuat garis yang jelas dengan kami." Setelah mengatakan itu, Saudari Wang memandang Xiao Churan dan bertanya dengan marah, "Katakan pada dirimu sendiri, apakah ibumu bertindak terlalu jauh? Kami semua berteman. Saya dengan baik hati mengajaknya pergi keluar bersama saya untuk membuat wajah, tapi ternyata dia sangat sinis dan mengejek saya. Dia juga menyebut saya orang miskin dan mengatakan bahwa dia memiliki kekayaan yang tidak pernah saya bayangkan di hidupku." "Apa maksudnya? Apakah dia, Malan, kaya? Bukankah dia meremehkan kami, saudara perempuan yang malang? Tidak bisakah kamu berhenti menghubungiku jika kamu tidak menyukaiku? Mengapa kamu menyakitiku? Apakah aku memprovokasi kamu? Mengapa kamu datang dan menyakitiku? Aku benar-benar kesal." Bab 445. Saudari Wang berkata dengan marah, topeng yang sudah ketat di wajahnya roboh karena otot wajahnya yang bengkok. Dia melihat masker wajah di tanah dan merasa patah hati. Ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin, dia merasa lebih tertekan. Meski ia dan Malan bukan teman baik, namun hubungan mereka tetap baik, sering bermain bersama, sering bertatap muka, dan sering bermain kartu bersama. "Kami semua punya banyak teman seperti ini. Kami biasanya saling menyapa dengan sopan dan tersenyum, dan kami tidak mempermalukan siapapun.
Tapi kemarin, Malan tiba-tiba mengejek dirinya sendiri di telepon sehingga dia. Aku sangat marah sehingga aku bahkan tidak bisa tidur tadi malam. Xiao Churan bingung ketika mendengar ini, mengapa ibunya berbicara seperti ini kepada saudari Wang. Awalnya dia tidak punya banyak uang, dan akhir-akhir ini dia bersikap rendah hati. Apakah dia mendapat rejeki nomplok kemarin? Ia pun mengatakan akan membeli salon kecantikan untuk melayani dirinya sendiri, yang membuktikan rejeki nomplok tersebut tidak sedikit. Tapi masalahnya datang lagi, meski dia benar-benar mendapat rejeki nomplok, tidak perlu menghilang dari dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin Xiao Churan memikirkannya, semakin dia tidak mengerti. Saat ini, saudari Wang yang marah bertanya, "Apa? Ibumu hilang?" Xiao Churan buru-buru mengangguk dan berkata, "Iya. Dia belum kembali sejak dia pergi siang kemarin, dan panggilan telepon tidak dapat dihubungi, pesan WeChat tidak dibalas, dan panggilan video tidak dapat dihubungi. Sudah sepanjang hari dan malam." Saudari Wang tertegun, lalu dia tertawa dan berkata, "Mungkin setelah ibumu menjadi kaya, bukan saja dia tidak memandang rendah kami teman-teman lama, dia bahkan meremehkanmu dan ayahmu, jadi dia memilih untuk menghilang begitu saja dari dunia." Baiklah, saat dia mengatakan itu, saudari Wang menghela nafas sedikit dan berkata, "Mendengarkan apa yang kamu katakan, aku merasa jauh lebih baik. Dia, Malan, bahkan tidak meremehkan suami dan putrinya, dan meremehkan kami, saudara perempuan yang malang. Itu juga normal." Jantung Xiao Churan berdetak kencang. Dia memikirkan bibinya Qian Hongyan. Saat itu, Qian Hongyan membawa lebih dari 15 juta orang dan menghilang dari dunia. Konon dia masih membesarkan seorang gadis cantik di luar dan kawin lari dengannya. Jika ibu benar-benar mendapat rejeki yang tidak terduga, apakah dia akan seperti Qian Hongyan? Memikirkan hal ini, Xiao Churan tiba-tiba merasa gugup. Dia buru-buru bertanya kepada saudari Wang, "Bibi Wang, apakah Anda tahu petunjuk lainnya?" Saudari Wang melambaikan tangannya dan berkata, "Saya baru saja menelepon ibumu. Sejak saat itu hingga sekarang, saya tidak pernah menghubunginya lagi, dan saya tidak mendapat kabar tentang dia." Xiao Churan hanya bisa mengucapkan terima kasih, Bibi Wang. Saudari Wang berkata dengan tenang, "Sama-sama, tetapi saya harus berterima kasih. Awalnya saya cukup khawatir, tetapi setelah mendengar apa yang Anda katakan, tiba-tiba saya merasa jauh lebih baik." Xiao Churan hanya bisa berkata dengan tulus kepada saudari Wang, "Bibi Wang, aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf padamu atas nama ibuku." Saudari Wang melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Tidak perlu meminta maaf. Jika ibumu tidak dapat ditemukan, lupakan saja. Tetapi jika dia dapat ditemukan, katakan padanya untuk tidak muncul di hadapanku lagi, kalau tidak aku tidak akan peduli padanya. Tidak peduli seberapa kaya dia, aku akan menamparnya dengan keras." Xiao Churan mengangguk dengan canggung, mengucapkan terima kasih lagi, dan segera meninggalkan salon kecantikan. Setelah keluar, Xiao Churan memikirkan masalah ini. Sesuai dengan karakter ibu, jika dia benar-benar berbicara dengan saudari Wang seperti itu di telepon, itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar kaya. Jika tidak, dia tidak akan pernah berani berbicara seperti itu. Tapi aku ingat kemarin siang, ibuku ingin meminta uang kepada ayahku untuk pergi ke salon kecantikan untuk facial. Kemudian dia meminta uang kepada Ye Chen, tapi Ye Chen tidak memberikannya. Dengan kata lain, ibu saya tidak punya uang pada saat itu. Lalu mengapa tidak lama setelah itu, dia menggunakan nada orang kaya baru untuk menghina Bibi Wang di telepon. Mengatakan bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia tiba-tiba menjadi kaya. Dari mana uangnya? Untuk mengambil langkah mundur, meskipun dia benar-benar kaya, mengapa dia menghilang? Benarkah karena kamu tidak menyukai dirimu sendiri dan ayahmu setelah kamu menjadi kaya? Bukan tidak mungkin mengingat karakter ibunya, tapi bagaimanapun juga, dia sudah lama memikirkan Tang Chen Yipin. Sekalipun dia benar-benar mendapat rejeki yang tidak disangka-sangka, masuk akal jika dia harus menyembunyikan uang itu secara diam-diam dan terus datang kembali untuk menikmati villa mewah kelas 1 Thomson. Hal ini sejalan dengan perilaku ibunya. Bukan karena setelah mendapat sejumlah uang, dia langsung menghilang dari dunia, bahkan tidak tinggal di villa Thomson Yipin. Terlebih lagi dia bahkan tidak tinggal di villa Thomson Yipin untuk tidur. Semakin Xiao Churan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa masalah ini sangat aneh dan kontradiktif. Ada suasana yang aneh dan tidak dapat dijelaskan di mana-mana.
Namun petunjuk tersebut tiba-tiba berakhir ketika mereka mencapai Bibi Wang, dan dia tidak memiliki cara untuk terus mencari petunjuk lain untuk saat ini. Oleh karena itu, untuk mengungkap misteri tersebut, perlu ditemukan lebih banyak petunjuk. Begitu misterinya terpecahkan, keberadaan sang ibu juga akan menjadi jelas. Kalau tidak, ada kemungkinan ibunya tidak akan pernah ditemukan. Ye Chen sedang berkendara keliling kota Jinling sambil memikirkan ibu mertuanya. Ia melihat istrinya semakin cemas, dan dari lubuk hatinya yang paling dalam ia tidak ingin istrinya mengalami penyiksaan seperti itu. Namun kini dia belum memikirkan bagaimana cara melepaskan Malan. Tepat ketika dia sedang berkendara melalui sebuah persimpangan, dia melihat slogan yang menarik perhatian di papan reklame persimpangan, "Mobilkan seluruh rakyat." Dengan tegas menindak skema piramida dan skema piramida terselubung, memberantas sepenuhnya tanah bagi kelangsungan skema piramida, dan membangun Jinling yang aman dan Jinling yang harmonis. Melihat slogan ini, Ye Chen tiba-tiba punya rencana di benaknya. Jadi dia segera menelepon Chen Zekai dan bertanya, "Bagaimana kabar ibu mertua saya di pusat penahanan akhir-akhir ini?" Chen Zekai berkata dengan hormat, "Tuan, ibu mertua Anda sangat menderita di pusat penahanan. Tampaknya semua orang di sel tidak menyukainya, jadi mereka banyak menghukumnya." Ye Chen bersenandung dan berkata, dia memarahi Nyonya Xiao dengan sangat buruk sebelumnya, dan wanita tua itu sangat pendendam. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah kali ini. Wajar jika dia sedikit menderita. Chen Zekai bertanya, "Guru, apakah Anda sudah memikirkan cara mengatasi masalah ini?" "Dengan segala hormat, ibu mertua Anda telah sangat menderita di sana. Jika Anda masih membiarkannya keluar, dia pasti tidak akan menyerah. Hal pertama yang aku pasti menyebabkan masalah bagimu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini. Saya sudah memiliki rencana kasar, tapi saya masih membutuhkan kerja sama Anda. Jika saatnya tiba, Anda harus bekerja sama dengan saya dan mengadakan pertunjukan besar untuknya." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Guru, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepada saya." Ye Chen tersenyum. "Dengan tenang, saya belum siap untuk melepaskannya. Saya akan menghubungi Anda ketika saya melepaskannya." "Baik, Tuan." Bersambung.